to the world. Annyeonghaseyo, Stezenaria Imida. Hai, balik lagi sama gue Stay Farah Dan si Jennifer Ira. Kita kali ini bakal ngebahas tentang kasus Saseng fans dari Seonlo NCT Dream. dan juga kasus perundungan dari Mina AOA ya, yang ex-nya sih sebenarnya, ex Mina AOA yang udah keluar 13 Mei 2019 kalau nggak salah. Dan juga ada kasus nih dari Stray Kids, lagi sedih banget dalam beberapa minggu ini. Stray Kids lagi dapet kasus yang lumayan gitu ya. Yang kemarin tentang Felix yang di ancam gitu ya, yang diminta haters untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya, yang berbahaya. Sekarang giliran Hyunjin yang Hwang Hyunjin ya, mantan bias gue yang lagi dirundung masa gitu, bukan dirundung masa sih, maksudnya dia kayak dituduh rasis gitu loh. Kita bakal langsung aja cek langsung videonya, keep watching, stay tune terus, tapi jangan lupa subscribe dan juga aktifin Lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. let's go to the video. Sebelum kita mulai bahas ya, di sini gue sebenarnya gue sedih banget sih, maksudnya di dunia K-pop dunia K-pop, di dunia industri K-pop sekarang tuh lagi banyak banget masalah ya guys ya, maksudnya beberapa yang ngasih prestasi tapi beberapa masalah juga tetap ada gitu kan, bener-bener bikin kita miris banget ya. Maksudnya jangan sampai deh di tahun 2020 ini seperti tahun 2019 yang lalu loh, yang kayak banyak yang out, yang keluar gitu kan. Dan ada juga kasus bunuh dirinya ya kan, ya ampun, kayaknya tuh gloomy banget tahun 2019 kemarin gitu ya. Dan jangan sampai terulang lagi di tahun 2020 sekarang. Cukup tahun 2017 waktu itu kita kehilangan mendiang Jonghyun yang dari SHINee ya, main vokalnya SHINee. Terus dilanjut kita kehilangan Sulli tahun 2019 atau 2019, lalu kita kehilangan lagi setelah itu menyusul Gohara Kara ya, menyusul sahabatnya Sulli. Dan sekarang ada lagi berita dari sahabatnya Sulli, yang Sulli juga pernah update video sama dia ini gitu. Update video yang kayaknya persahabatan mereka tuh sweet banget, tau nggak? Kalau lo lihat tuh persahabatannya sweet banget, dan sedih banget sih pas lihat Sulli tuh tersenyum cerah di situ sambil mandangin si sahabatnya ini. Siapa? Mina AOA. 이거 영상이야. 아 진짜? 왔어? 영상 되는구나. 아이고 웃기다 보라. 신기하다. 진짜 살인 미소네. 나 웃으면 눈이 작아져. Gitu. Makanya nanti ya Kwon Mina ini, jadi nanti kita bakal ngebahas tentang Kwon Mina ini ya guys ya. Jadi ada apa sih, masalah apa sih yang sebenarnya terjadi sama di tubuh AOA ini gitu, karena memang ini tuh lagi hot topic ya, di mana-mana tuh lagi hot topic, lagi trending banget, mau di Twitter, mau di Instagram, di portal news di Korea, di Indonesia pun ada gitu kan, banyak banget. Jadi kayaknya kita harus bahas itu deh. Inilah dia kasus pertama tentang Kwon Mina AOA.
bagaimana kasus ini bisa terungkap. Mantan personel girl group asuhan FNC Entertainment ini menulis pengakuan mengejutkan banyak pihak. Melalui Instagram pribadinya, Kwon Mina yang merupakan mantan anggota AOA merespon banyak komentar kebencian yang ia terima. Ia juga membuat pernyataan tentang alasan mengapa dia hengkang dari AOA. Menyatakan dia telah dibully selama 10 tahun oleh seorang anggota lain. 10 tahun. Oke. Aku merasa seperti aku perlahan-lahan menjadi hancur. Aku bahkan mencoba bunuh diri karena Onni itu. Ia menulis bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, ia menangis hebat di ruang tunggu. Anggota yang ia maksud kemudian menariknya ke sebuah ruangan dan memintanya berhenti menangis. Oh, si Onni itu. Ia mengatakan merasa sangat takut. Ia juga mengatakan ingin setidaknya mengumpat sekali saja, namun memilih lebih baik keluar dari AOA. Kemudian ayah dari Onni itu meninggal. Kami pergi ke pemakaman dan dia menangis sambil meminta maaf. Hatiku kosong dan hancur. Kebencian itu hilang, tetapi aku masih takut. Selama hiatus, mereka mengatakan aku bisa dapatkan ini dan itu untuk mengobati kecemasan dan gangguan panikku. Tapi masih banyak hal yang terjadi. Aku benar-benar kelelahan. Seperti orang-orang di internet mengatakan, aku tidak tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan. Aku juga tidak ingin menjadi berisik. Aku benci mendengarnya. Aku tidak dilahirkan karena aku ingin dilahirkan. Itu sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Pada akhirnya, ia menulis kepada netizen, kalian tidak harus menatapku dengan cantik dan tidak harus memperhatikan aku. Tidak bisakah kamu meninggalkan aku sendirian? Itu karena semua salahku. Menanggapi hal ini, agensi Kwon Mina, FNC, menyatakan bahwa masalahnya dengan mantan anggota adalah masalah pribadinya dan kondisinya saat ini sedang tidak prima. Kwon Mina dianggap telah berjuang dengan gangguan panik dan minum obat untuk itu. Agensi menyatakan terus mengawasi perkembangan kondisinya. Dari kronologi cerita itu, menurut Fahira apa yang lo dapet dari kronologi ini sendiri, dari kasus ini sendiri maksudnya? Kwon Mina ya yang selalu dipojokin, Iya. dibully sama. Kalau menurut gue dari tadinya dia cerita itu, mereka kayak nyuruh gue minum obat antidepresan dan segala macam. Menurut gue saat itu mereka tahu si Mina ini depresi, tapi mereka kayak entah itu tutup mata tentang apa yang terjadi sama si Mina. Maksudnya pemicu, maksudnya agensinya juga gitu loh. Agensinya tuh kayak nutup mata tentang apa yang membuat si Mina ini jadi depresi gitu loh, ya kan? Atau mereka memang mungkin nggak tahu perlakuan si Onni, salah satu member ini ke Mina sampai bikin Mina depresi gitu loh. Mungkin juga si yang ngebully ini mengancam kali ya. Mengancam si Mina ini ya? Iya, kalau lu sampai ngomong ke agensi tentang depresi lo karena gue, oh ya lo tanggung akibatnya gitu nggak sih menurut lo? Kalau menurut gue sih ya gimana ya? Menurut gue pembuli itu kan orang yang nekat ya kadang-kadang. Kadang-kadang pembuli itu nekat sama nekatnya seperti Saseng fans. Jadi bisa aja dong yang ngebully dia itu tuh kayak ngerasa insecure juga, ngerasa mungkin. Iya, benci, tapi bukan insecure yang kayak insecure gue nggak cantik, gue nggak seperti dia, enggak. Jadi kayak insecure yang takut keamanan dan kenyamanannya itu dicabut atau hilang dari fasilitas-fasilitas yang dikasih sama agensinya gitu loh. Dan ternyata setelah kita kulik lebih lanjut lagi, orang yang membulinya ada selama 10 tahun itu, Onni itu adalah si Jimin. Leader ya dia? Iya, dia leader. Shin Jimin itu awal, jadi gimana ya, waktu AOA masuk juga di industri K-pop gitu ya, si AOA ini kan banyak tuh yang bilang katanya gue lebih tahu AOA tuh karena ada si Choa yang udah keluar, yang main vokalnya rambutnya pendek tuh. Katanya banyak K-popers yang bilang
mereka tahu AOA karena ada Choa, karena suaranya bagus gitu kan, karena memang dia main vokal dan kelihatan paling menonjol di antara yang lain gitu kan. Si Choa ini baru beberapa kali mereka baru beberapa kali mereka comeback. Si Choa tiba-tiba keluar, tapi tidak ada kepastian kenapa keluarnya, cuman ada desas-desus katanya ada pembagian hasil yang tidak rata gitu. Jadi kayak di Choa sini aja nyanyi gitu. bukan, jadi kayak justru Choa ini kan yang kayak ngebawa nama grup jadi lebih terkenal nih. Kayak misalkan karena dia main vokal, karena dia bagus vokalnya di AOA ini, akhirnya dia yang jadi terkenal sendiri dong. Jadi kayak dia yang selalu sering bawa nama AOA jadi bagus karena dia, tapi pendapatannya justru dia paling kecil gitu. Padahal di situ si cowoknya kan main vokal gitu, yang dia yang bertanggung jawab atas vokal lah ibarat kata kan. Maksudnya ketika ada member AOA yang mungkin lagi nggak bisa tampil atau gimana ya, dia bisa nge-backup suara si member yang misalkan nggak hadir, atau apa high note yang nggak bisa diambil sama members lain gitu kan. Jadi rumornya kayak gitu, dan itu belum terbukti sih sampai sekarang si cowok ini keluar karena apa gitu. Dan Bisa jadi karena itu. bisa karena apa? Karena tadi dia Apa tuh? pendapatannya kecil. Oh, bisa jadi gitu kan. Nah, dia bungkam selama ini sampai akhirnya kemarin pecah telur ya, Mina ex AOA yang keluar pada tanggal 13 Mei 2019, memberikan pernyataannya secara langsung di Instagram pribadi. Dia kayak curhat gitu ya, panjang lebar memberitahu keadaan sebenarnya gitu. Dan Fakta-fakta fakta-fakta di masa lalu yang nggak sama sekali fansnya, bahkan anggota K-popers yang lain tahu gitu. Jadi gimana ya, kayak iya, jadi busuknya tuh udah keluar sekarang gitu kan. Busuk yang dulu disimpan rapi itu udah keluar, udah ini sekarang gitu.
dulu waktu pas AOA keluar pun gue taunya justru dari Shin Jimin. Shin Jimin si leadernya ini gitu. Jadi bukan kalau yang lain katanya karena Choa, karena ada yang bilang Solhyun karena Solhyun terkenal segala macam gitu. Taunya aku Solhyun doang. Nah, dia taunya Solhyun. Gue justru si leader Jiminnya ini gitu. Dia sempet collaboration sama siapa sih yang N Flying itu loh, vokalisnya N Flying. Jung Hyung ya gitu deh pokoknya, nih ada di sini nih fotonya tuh. Nah dia itu sempet collab sama si vokalisnya N Flying ini, karena sebelum N Flying debut Shin Jimin ini featuring sama Jaydon, lagunya apa gitu kalau nggak salah. Aku tahu gitu, lihat oh ini Shin Jimin apa ya maksudnya. Jadi si Jaydon di N Flying, Jaydon ini belum debut gitu, dia kayak baru pre-debut gitu kan, dia baru mau debut tapi dipromosikan sama si agensinya itu bersama Shin Jimin AOA gitu. Dan dari situ baru gue nge-search tentang Shin Jimin. Kata gue kok namanya mirip sama salah satu anggota member boy group yang terkenal itu gitu kan, tau lah siapa kan, Jimin juga kan namanya gitu. Jadi ya baru nggak dia. Jadi langsung kayak oh namanya sama tapi yang ini cewek gitu, yang kalau yang itu kan laki gitu ya. Dan gue nggak tahu kalau dia itu leadernya. Justru yang setelah gue nge-search tentang Shin Jimin terus keluar profil AOA, justru gue ngerasa leadernya Choa yang vokal itu. Iya, bukan bukan Jimin leadernya gitu, karena gue kurang apa ya. Jadi emang dia rapper juga kan, si Jimin itu rapper juga gitu. Dan si Jaydonnya juga rapper, dia vokalis tapi rapper juga di bandnya dia N Flying kayak gitu. Nah setelah Choa keluar, terus kayak AOA tuh kayak memang kurang punya reputasi bagus gitu. Dari vokalnya kan? Enggak juga kan. Kalau nggak salah mereka sempet diganti juga sama anggota lain. Oh vokalnya? Atau enggak ya? Karena aku nggak tahu membernya, jadi kurang sih. Iya. Gue kurang ngikutin AOA jujur aja ya. Maksudnya gue tahu lagu mereka yang sabun-sabunnya. Tahu nggak? Tahu. Ya itu gitu. Jadi ya udah, taunya ya memang si Choa suaranya bagus banget dia, dan memang dia cantik, bertalenta. Nah setelah Mina ini akhirnya terbongkar lah, dan banyak banget spekulasi si Choa ini kemungkinan keluar karena hal yang sama seperti yang Mina alami kayak gitu. Tapi bedanya di sini mungkin Mina lebih kuat ya, 10 tahun. Cuman ya kalau menurut gue dia itu she's strong gitu ya. Dia mampu bertahan sampai 10 tahun dan mudah-mudahan 10 tahun nggak cepat. Dan ternyata dia itu temenan sama Suli, bisa jadi mereka ini saling bertukar pikiran ya kan, kayak kita aja sih gimana kalau misalnya gitu, gue tuh sebel deh sama dia gitu ya. Gue ngerasa kayaknya hidup gue tuh nggak berguna kalau ada dia di sini gitu. Jadi kayak seolah-olah gue gue nggak berguna gitu, kayak iya mungkin si Mina saling curhat sama Suli, tapi ternyata Suli ngalah duluan gitu. Dan gue berharap di sini yang gue bilang seperti di video gue yang kemarin, untuk support Mina gitu ya, untuk para K-popers di sini gue mengajak support Mina yuk gitu. Jangan sampai dia berpikir untuk bunuh diri yang kedua kalinya, karena ada di beberapa postingannya tuh dia bilang katanya yang tadi gue bacain juga. Itu baru salah satu, dan banyak banget ternyata dia katanya sempat juga udah menyayat pergelangan tangan, tapi
keburu ditolong sama orang gitu. Jadi orang keburu tahu, keburu masuk ke kamar mandi dan semua dia udah berlumuran darah pokoknya. Depresi Tapi dia udah selamat gitu ya. Berarti kan dia memang belum ditakdirkan menyusul-suli gitu. Nggak tahu juga sih itu menyusul atau dia nggak ngasih tahu ya, maksudnya dia nggak ngasih tahu peristiwa waktu dia percobaan bunuh diri yang itu, nggak ngasih tahu karena memang tidak tercium media sama sekali guys. Jadi dia cerita seperti itu dan jujur gue kaget, oh berarti dia udah sempet hampir kehilangan nyawa juga, tapi alhamdulillahnya udah ketolong, maksudnya ada orang yang nolongin, sempat ketolong gitu, nggak kayak Suli gitu loh. Memang waktunya di sini Mina mungkin diberikan waktu oleh yang kuasa untuk tetap hidup karena dia harus menyelesaikan ini gitu, dan dia harus membuka ini ke publik sampai ini terbuka ke publik. Dan dan jangan, dan udah gitu setelah udah terbuka ya udah jangan, mudah-mudahan jangan ada lagi suli-suli yang lain atau gohara yang lain. Iya, maksudnya ikut bunuh diri gitu jangan deh. Maksudnya kita udah cukup kehilangan banyak idol atau artis-artis Korea yang meninggal karena depresi akhirnya sampai bunuh diri. Tadi sudut pandang dari Minanya, sekarang sudut pandang dari Shin Jiminnya. Menurut kabar juga Shin Jimin ini dia udah datang ya ke Minanya. Minanya udah datang ke Mina minta maaf, tapi lucunya gini, ketika diminta maaf sama Minanya juga kayaknya masih berat gitu ya buat maafin ya. Gila, lu bayangin aja 10 tahun lu dibully, gila nggak sih? Iyalah, Sama Shin Jimin dibully dia udah minta maaf, Shin Jimin udah minta maaf, Minanya juga kayak aduh gimana ya, gue mau maafin lo atau enggak ya, kayak gitu kan. mungkin maafin tapi nggak bisa ngelupain apa yang Iya, dilakuin sama si Jin. bener. Jadi kayak iya, maksudnya gue maafin lo tapi gue nggak bakalan ngelupain apa yang udah lo lakuin ke gue gitu kan. Iya, namanya idol kan juga manusia, sama dong kayak kita lah. Kalau misalkan punya masalah pasti dia juga sama kayak kita, cuman kan bedanya ya dia idol, dia banyak hal-hal yang kadang terekspos dan itu mengejutkan. Kalau misalkan nggak terekspos ya berarti dia pinter banget kan menutupi privasinya. Busuk mulu lo kayak buah. Jadi tuh si Jimin ini udah sempat minta maaf sama si Mina, tapi Minanya belum ada kabar mau maafin atau enggak. Terus Shin Jiminnya itu sempat bikin yang namanya apa sih namanya, postingan, sempat bikin postingan di Instagramnya. Dia kayak ngancem kalau lu nggak maafin gue mau bunuh diri juga. Jadi playing victim gak sih? Jadi di sini tuh Jiminnya juga playing victim guys. Jadi dia nggak mau disalahin juga karena gitu. dia nggak mau disalahin karena kesalahan dia sama si Mina gitu. Jadi kayak seolah-olah gini, kayak anak kecil yang gue kan udah minta maaf sama lu, terus gue bilangin mama gue lu gitu kan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya kan? Ya kita kan kalau anak kecil dulu kayak gitu, kalau habis dijahatin terus langsung kayak gue bilangin mama lu ya, lu kalau nggak maafin gue ntar bokap gue datang bawa golok gitu. Tapi ini dia ngancem bunuh diri dan akhirnya kena lah bully lagi dari netizen gitu. Buat si Shin Jimin. Iya, jadi seluruh netizen sekarang sedang menggeruduk Instagramnya dia gitu. Kalau gue sih jujur aja sebenarnya gue sedih, kesel banget sih sama apa yang dilakukan sama Shin Jimin. Tapi gue berkaca sama diri gue lagi, ternyata gue pun sendiri dulu pernah, mungkin ya gue nggak tahu gitu, karena kita yang melakukan biasanya emang nggak sadar. Kayak Shin Jimin itu ngelakuin ya nggak sadar gitu kan. Mungkin gue juga dulu pernah membuli orang ya, gue nggak tahu, namanya gue manusia kan. Gue juga punya masa lalu yang baik dan yang buruk gitu kan, yang bagus dan yang enggak gitu kan. Mungkin gue juga dulu pernah seperti itu, pribadi yang seperti itu pernah ada lah, namanya manusia pasti bikin kesalahan gitu kan. Terus bagi netizen yang budiman ya, yang sekarang lagi sering nih menggeruduk Instagramnya Shin Jimin maupun Mina, kalau bisa sih
stop. Dan kalau emang lo benci, well, siapa sih yang nggak benci kita ngelihat orang jahat gitu ya? Siapa sih yang nggak benci ngeliat orang jahat? Ya gue juga benci, semuanya benci gitu ya, nggak ada yang nggak benci gitu. Tapi please jangan keluarkan kata-kata kasar deh kalau bisa. Kita nggak mau Mina melakukan percobaan bunuh diri juga seperti yang mendiang Suli lakukan, seperti yang sahabatnya lakukan, jangan sampai. Tapi kita juga jangan membiarkan Jimin melakukan hal yang sama gitu loh. Mau bagaimanapun dia tetap manusia yang berhak hidup guys gitu. Dia tetap idol yang berhak hidup, yang berhak punya kesempatan untuk minta maaf, untuk membenahi segala kesalahannya di masa lalu gitu loh. Harus gitu. Jadi jangan ketika lo nge-support Mina tapi dengan cara lo ngebully Shin Jiminnya juga. Apa bedanya lo sama Shin Jimin waktu melakukan hal itu ke Mina, ya kan? benar. Iya nggak? Iya dong. Jadi ketika lo ngebully Mina, lo mati aja lo, ibarat kata gitu ya kasarnya. Terus apa bedanya lo sama Shin Jimin yang waktu itu, yang 10 tahun yang lalu, Mina lo jelek banget sih, berat badan lo kayaknya udah mulai naik nih, lo gendutan, lo kurusin dong, jangan kayak gitu, lo ntar malu-maluin grup. Daripada lo malu-maluin grup, mending lo keluar atau lo mati aja. No, membuli menghukum orang yang membuli itu nggak harus dibully juga, nggak harus kita pakai dengan cara bully gitu. Kalau memang nggak mau support ya sudah, nggak usah support gitu. Kalau memang mau kamu kesel sama dia, ya jangan sampai bawa kata-kata kamu mati aja atau emang kamu lebih baik dari Mina gitu ya. Cuma aja. Tapi ngaca juga, lo yang komen udah lebih baik belum dari Shin Jimin dan Mina gitu loh. Kalau lo yang komen aja masih di bawah Shin Jimin dan Mina kualitasnya, lo nggak berhak juga kok ngomong kayak gitu. Shin Jimin juga biarpun kayak gitu dia sukses, ya kan? Iya, Shin Jimin walaupun dia pembuli temannya, dia sukses. Dia udah bisa cari uang sendiri di usia muda gitu loh. Dan lo yang berani-beraninya ngebully dia, apa speciality lo, spesial lo bisa seolah lo bisa lebih hebat dari Shin Jiminnya itu apa? Dan untuk supporter Mina juga ya jangan, takutnya nanti Minanya terselamatkan, Jiminnya justru yang beneran bunuh diri gitu. Kita juga kehilangan idol, kan gue bilang tadi jangan sampai ada idol lain, jangan sampai ada Suli yang lain ngikutin. Itu nggak berlaku cuman buat Mina AOA, tapi untuk semuanya. Meskipun si Jimin ini pembuli, jangan sampai dia bunuh diri gitu loh, ya kan? Pokoknya menurut gue Jimin tetap dapat kesempatan. Nih gue bukan ngebela Jimin ya, gue nggak ngebela siapa-siapa. Menurut gue di sini Mina juga agak salah. Kenapa udah 10 tahun kemudian dia buka mulut gitu loh, ya nggak sih? Kenapa sudah setelah 10 tahun kemudian dia baru ada keberanian, dia baru bisa menyampaikan semuanya gitu kan? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Waktu kali dia. Mungkin butuh waktu juga, cuman 10 tahun itu terlalu lama. Kalau seandainya kan lo dibully sekian kali gitu ya, kenapa nggak langsung lo utarakan aja gitu? Maksudnya Kan diancam katanya. kata siapa? Kata Nani? Siapa? Kata si Ada gitu. Itu kan pendapat gue, mungkin diancam gitu kan. Kalau misalkan nggak diancam ya kenapa nggak langsung buka aja punya gitu hati loh. kali dia. Bisa jadi. Nah itu dia, kenapa sampai Mina baru membuka kasusnya setelah 10 tahun kemudian. Mungkin di sini Mina ingin memberikan kesempatan kepada Shin Jimin supaya bersikap lebih baik, tapi ternyata enggak, akhirnya dibongkar guys. Nah itu dia, kalau Kwon Minanya aja udah pernah ngasih kesempatan ke Shin Jimin, kenapa kita netizen juga nggak kasih kesempatan yang sama gitu loh? Namanya manusia berubah itu nggak ada, namanya manusia berubah itu nggak ada kata terlambat buat berubah, ya kan? Iya, mau setua apapun, semuda apapun, kalau lo memang merasa lo harus berubah, kalau memang lo punya kesempatan ya lo berubah dalam hal
macam-macam lah, bisa karir, bisa sifat, sikap, bisa juga cara berpikirnya, mungkin cara memperlakukan orang gitu. Itu kan juga butuh waktu sih, 10 tahun gitu. mungkin. Selama 10 tahun itu ternyata bisa jadi mungkin Mina memberikan kesempatan, Tapi Jiminnya nggak peka gitu. Pokoknya gue minta aja deh buat supporternya Mina atau hatersnya Shin Jimin, jangan sekali-kali minta dia mati gitu. Walaupun gue juga sebenarnya benci banget gitu. Gue juga sebel banget sama si Mina. Sama si Mina. Oh maaf, sama si Jimin gitu ya, sama kelakuannya gitu kan. karena dia leader ya. Iya, tapi dia harus tetap dapat dukungan, bukan dukungan membulinya dia ya, dukungan dia supaya tetap hidup gitu loh, supaya dia tetap hidup dan bisa menyelesaikan masalahnya ini sama si Mina gitu. Jangan sampai dia bunuh diri, gitu aja sih menurut gua. Jadi ya gitulah. Oh, ada satu info lagi, Shin Jimin ini katanya pas Mina mempublikasikan masalahnya bersama Jimin langsung bikin update story di Instagram, tulisannya sosol tuh kayak artinya novel atau cerita fiksi. Oh, jadi bilangnya bohong. Jadi menurut Jimin semua pengakuan Mina itu bohong, sosol gitu. Bikin kita bingung. Tapi setelah itu beberapa menit atau beberapa detik kemudian dihapus. Ditegur. Bukan ditegur sih, mungkin menurut gua kayak Yang kayak aduh, gini. kalau gue merespons lebih jauh gitu kan. Tapi tetap aja sih kayak gitu pasti masalahnya bakal makin berlanjut. Well, tadi udah tentang Kwon Mina, ex AOA dan juga Shin Jimin ya, ex AOA juga. Sekarang kita beralih ke beritanya Saseng fans ya. Jadi Saseng fans tuh akhir-akhir ini lagi gila banget sama NCT ya. Iya, emang. Sama Dari NCT. kemarin-kemarin. Terus apanya lagi dong? Saseng apa dong? Ya Saseng kayak waktu pas Hechan juga di Saseng. Di fitnah sama Sasengnya sendiri. Di fitnah kenapa tuh? Itu Hechan yang karena kan waktu itu kan emang Hechan lagi ulang tahun kan. Nah situ tuh karena banyak Saseng yang waktu itu kan Saseng lagi banyak banget kan. Jadi menurut Hechan gak ini banget, gimana sih? Mana tuh? Ya gitu, pokoknya dari zaman dulu gue masuk K-popers tahun 2009, aduh gue ketahuan tua deh. Itu emang Saseng gila 11 banget. tahun ya dong? Iya dong, 11 tahun ya dong. Jadi emang Saseng tuh dari dulu permasalahan di K-popers yang paling besar dan paling banyak terkuak ke publik adalah Saseng. Tentang Saseng. Sonim, FYI buat kalian yang nggak tahu apa itu artinya Saseng sendiri artinya adalah liar kalau dalam bahasa Indonesia atau wild kalau dalam bahasa Inggris. Jadi Saseng adalah penggemar liar yang memiliki obsesi lebih besar daripada kita yang biasa ini, sehingga mereka nekat melakukan hal-hal di luar dugaan. Udah beberapa idol yang memang kena sih. Waktu itu ada TVXQ yang dikasih minuman tapi dalamnya lem. Oh iya tahu. Sampai keracunan kan, dia dibawa ke bener kan, bukan? Iya, yang anggota Suju juga ada. Siapa sih waktu itu tuh ya? Ada pokoknya. Shiny juga hampir. Banyak lah pokoknya. Parah banget ya yang dikasih lem. Oke, nggak usah kemana-mana. Sekarang kita langsung ke kasusnya Colo. Jadi gimana, Pak Hira? Yang aku tahu sih karena kasus ini nggak sebanyak, maksudnya di publiknya nggak sebanyak kasus Taeyong yang kemarin, jadinya terlalu banyak dipublikasiin ke media sosial. Jadi aku tahu kayak ada si Saseng ini yang gimana sih, dia rela bikin tulisan nama Chonlo pakai darah. Jadi dia ngelukain dia sendiri, terus darahnya dia tuh buat nulis nama si Chonlo ini di kertas. Jijik banget. Tulisannya Chonlo, terus dikasih caption, Chonlo aku mencintaimu, baby Chonlo aku mencintaimu. Menjengkelkan banget gak sih kayak gitu ih? Terus banget.
apa namanya, tapi dia yakin itu darah beneran. Banyak yang bilang itu bukan darah, tapi aku nggak tahu juga sih. Kalau bukan darah apa dong? Ada yang bilang itu lip tint, kayak lipstick gitu, lipstick merah mungkin. Tapi Lip tint ini yang mau dibilang. nggak tahu juga sih aku bener itu darah apa enggak. Tapi si itunya ini kayak dia foto tangannya kayak luka-luka gitu, terus fotonya itu tuh kan ada foto Chonlo yang lagi di mana gitu. Foto tangan ceweknya ini tuh diedit jadi soalnya tuh Chonlo megang gimana sih ya? Seolah si fansnya megang. Soalnya si Chonlo-nya ini Si Chonlo-nya megang tangan si cewek ini yang lagi berdarah-darah. Gimana sih foto ceweknya ini? Oh, ada nggak? Setelah itu ada tanggapan dari SM karena itu ngeri banget nggak sih, Si maksudnya? SM ini belum nanggepin kali ya, mungkin karena emang kasus ini belum banyak kayak kasus kemarin Teong, jadinya SM mungkin nggak tahu apa, tapi udah trending waktu itu. Padahal udah trending ya. Chonlo. Enggak, jujur ya, gue bukan ngebanding-bandingin kasus nih, enggak. Menurut gue ini tuh lebih serem daripada kasusnya Taeyong loh. Ya nggak sih, maksudnya kalau kasusnya Taeyong itu kan ibarat kata ya bisa jadi rumor, bisa jadi Taeyong tuh memang nggak pernah ngebully sama sekali gitu kan, nggak pernah ngebully temennya sama sekali gitu, dan cuman cerita karangan atau fitnahan seperti yang si Jimin tadi bilang sosol gitu kan. Ini lebih parah, maksudnya si Sasengnya ini justru mempublikasikan apa yang dia lakukan kan. Jadi kayak seolah-olah iya dia pamerin apa hal absurd yang dia, hal mengerikan yang dia lakukan kepada Cholo, dia sebar, justru diperlihatkan ke publik. Itu lebih serem menurut gue. Harusnya SM bertindak lebih yang Psycho, ini Sasengnya udah psycho. Iya, maksud gue harusnya SM lebih cepat justru sama yang ini. Iya. Maksudnya daripada bukan daripada, maksudnya sama semua kasus yang dialami sama anak-anak NCT, memang semua idol lah gitu ya, harus di follow up oleh agensinya gitu kan. Tapi si Saseng ini kalau katanya kalau misalkan si SM ini nuntut dia bakal bunuh diri. Dia ngancam SM kalau misalkan SM nuntut dia bakal bunuh diri. Mau apa saya?